Guru ada di Huse. Jimat kabar jauh dari kakak seperguruan. Kakak seperguruan dalam bahaya. Kakak seperguruan? Kamu sudah menemukannya? Di mana Huse itu? Apa yang sudah terjadi? Itu puncak Husha, area terlarang istana Wuyue. Aku temani kamu pulang. Raja. Luocha. Akhirnya Raja sudah mengingatku kembali. Kali ini Raja sudah membunuh Chong Chuan dan mengatasi pavilion Longming demi suku iblis. Ini sungguh pantas dirayakan. Apakah Raja sudah melihat jelas watak buruknya Sekte Dewa dalam kekacauan kerajaan Yue kali ini? Apa bedanya Sekte Dewa dan suku iblis? Bukankah sama-sama mencari keuntungan dengan cara licik? Kuminta kamu pulang. Kenapa tidak menurutiku? 500 tahun lalu, aku menemani Raja datang ke timur. Saat itu Raja sudah bilang, tempat ini adalah rumah baru kita. Raja sudah lupa. Berhubung aku terlahir sebagai manusia, maka semua di masa lalu tidak berkaitan lagi denganku. Aku mencarimu karena ada hal lain. Aku dan Li Fei akan masuk ke puncak Husha. Chiang Li Fei lagi. Dia hanya seorang gadis biasa. Raja adalah Raja Iblis. Apa mau mengabaikan rencana besar dan merendahkan diri demi dia? Kamu terus memanggilku Raja, tapi selalu mengambil keputusan sendiri. Selalu mencampuri semua keputusanku. Apa kamu ingin aku mengabdi padamu? Aku tidak berani. Kamu tetap saja kembali. Guru, aku ingin pinjam prisma segi 6. Aku khawatir setelah kamu menemukan kebenaran yang kamu mau, kamu akan terjerumus dalam lumpur dan tidak bisa lepaskan diri. Kakak seperguruan dan si tua bangka yang membesarkanku itu pasti sedang menungguku. Li Fei, selamanya kita adalah guru dan murid. Puncak Cuiyu juga selamanya adalah rumahmu. Pergilah. Kakak seperguruan, itu ke arah Aula Wonggu. Itu aura iblis. Ayo.
Kenapa hutan mapelnya membesar? Kamu terlalu panik dan dikelabui teknik pengalihan. Kita sudah pulang. Tidak. Kita masih di puncak Husha. Hati-hati! Di mana ini? Katanya saat ahli sekte dewa berkultivasi sampai suatu tingkat, bisa membuka sebuah dunia milik mereka sendiri. Dunia yang indah dan luas. Hukum di dunia ini dibatasi dan ditentukan oleh dirinya sendiri. Dunia ini juga disebut sebagai dunia kecil. Kalau begitu, ini dunia kecil milik siapa? Ini pembatas puncak Cui Hua. Ini seharusnya adalah dunia kecil milik Cui Xuan. Di mana prisma segi enamnya? Oh, Ayo. tidak disangka dunia kecil milik Chushuan adalah tempat yang dipenuhi aura spiritual. Jangan-jangan inilah rahasia puncak Hushu. Ada apa? Ada semacam aura yang aneh di sini. Mirip aura iblis, tapi sedikit berbeda. Alam rahasia sekte dewa, tidak mungkin ada aura iblis. Tulang menumbuhkan bunga. Ini bunga yang dimekarkan dengan aura iblis dan roh pendendam. Makin besar dendamnya, bunga yang mekar akan makin berwarna. Akar-akar ini bisa mengikat jiwa spiritual yang tidak rela ke dalam tanah yang kotor. Selamanya tidak bisa lepas. Energi tulang-tulang iblis ini sudah diserap tanpa sisa oleh seseorang saat masih hidup. Ilmu pelahap jiwa milik Chongchuan? Bukan. Ini teknik pengunci spiritual milik istana Wiyue. Sama persis dengan formasi pengurungan di lembah Lilie. Maksudmu, Chushuan memanfaatkan roh iblis untuk berkultivasi? Hati manusia licik. Apa pula bedanya? Sekte dewa dan suku iblis. Xiuyan, tenangkan dirimu. Jangan berubah menjadi yaksa. Aku baik-baik saja. Sudah tidak ada aura lain di sini. Tidak ada makhluk hidup lagi. Ayo pergi. Tidak. Di sini masih ada sedikit aura hidup.
Siapa kamu? Kenapa aura spiritual tidak berguna, Xiuyuan? Nadi jantungnya sudah putus. Dia tidak bisa bertahan hidup lagi. Tidak akan. Asalkan masih hidup, pasti ada cara. Li Fei, Kakek, bertahanlah. Ku bawa kamu keluar sekarang. jangan bergerak. Kenapa bisa begini? Cincang. Pergi. Guru. Guru! Guru! Li Fei, Guru! Li Fei, Pergi. kita keluar. Tidak mau! Guru! Jangan tinggalkan aku! Jangan tinggalkan aku! Guru! 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 Li Fei, Guru! Gagas perguruan. Bocah tidak tahu diri, beraninya menghancurkan alam rahasiaku. ternyata memang dunia kecil milikmu. Kamu orangnya. Kamu yang mencelakainya. Kamu yang sudah membunuh guruku. Guru? Kubunuh kamu. Li Fei! Suku iblis. Mereka mata-mata suku iblis. Tangkap mereka! Jiang Li Fei, Lei Xuyuan, kalian tidak akan bisa kabur.
Mati sajalah! Kamu akan meninggalkan penyintas untuk berulah! Kamu kira dengan menghancurkan dunia kecilku, lukai akar spiritualku sudah bisa menghalangiku? Ku beritahu kamu, gadis itu adalah muridmu. Dan teknik Shen Luo itu pasti ada padanya, kakak seperguruan. Jangan panik, akan kubawa kembali. Setelah kubawa kembali, akan kubiarkan kalian, guru dan murid berkumpul. Adik Cao Min, kenapa kamu ada di sini? Kakak Jin! Aku yang ingin bertanya kenapa kamu ada di sini. Ini area sekitar puncak Juyu. Kamu datang dari mana? Kamu hampir menakuti kakak seperguruan Cao Min. Aku diperintah datang menangkap mata-mata suku iblis. Mata-mata suku iblis? Di mana? Ada di mana? Kami? Tunggu. Kami berjanjian datang untuk mencari tanaman obat yang tumbuh di pagi hari. Kenapa kakak seperguruan menganggap kami mata-mata? Apa maksudmu? Siapa bilang kalian mata-mata suku iblis? Kamu yang bilang. Barusan kamu bilang kan? Kak Cao Min, kamu mendengarnya kan? Kakak Jin, apa kamu menganggap semua orang mata-mata? Bukannya sebelumnya kamu bilang adik seperguruan Li Fei adalah mata-mata? Oh, aku sudah tahu. Setelah kamu ditolak olehnya, kamu tidak ingin melihat dia senang. Kamu... Kakak seperguruan, kenapa kamu menyerangku? Kakak Cao Min jadi saksi. Kakak seperguruan yang menyerang lebih dulu. Aku Teng Siguang bukan orang yang takut mati. Ayo, kita berduel saja. Kakak, jangan pergi. Kita cari Paman Cui Xuan. Sudahlah, ayo cepat pergi lihat mereka. Bagaimana keadaan kalian? Kalian terluka parah? Tidak apa-apa. Kenapa kakak bisa datang? Guru merasakan keanehan di Prisma Segi 6 dan meminta kami datang membantumu. Sampaikan terima kasihku pada guru. Masalah kemarin malam mungkin akan menyusahkannya. Tidak masalah, guru punya cara untuk menghadapinya. Sebaliknya kalian, langit sudah terang. Setiap tempat di sekte dijaga dengan ketat. Bagaimana kalian bisa kabur keluar? Jangan khawatir. Aku tahu sebuah jalan rahasia di gunung bisa keluar tanpa diketahui siapapun. Jangan ditunda, kita cepat pergi. Lebih hati-hati. Adik kecil jaga Ikut dirimu. aku. Cepat. Tidak mungkin. Meski Xu Yuan tertutup dan keras kepala, dia selalu menghormati guru dan bijaksana. Tidak pernah melakukan hal yang melawan sekte dewa. Kakak seperguruan, kamu bilang mereka adalah mata-mata suku iblis. Mana buktinya? Le Xu Yuan dan Chang Li Fei menerobos area terlarang. Ada aura iblis di tubuh mereka. Jika bukan mata-mata suku iblis, kenapa bisa menguasai ilmu iblis? Sekarang dipikir lagi, mereka sangat mencurigakan. Saat kejadian di Lembah Lili, kakak seperguruan, hari itu kamu sendiri yang memilih langsung murid hebat untuk pergi ke lembah demi perbaiki formasi. Hei, itu benar. Saat itu dua anak ini bahkan masih terluka. Kamu yang bersikeras mengutus mereka ke sana.
Aku sudah membujuk, tapi tetap gagal. Mengenai aura iblis di tubuh mereka, harusnya tanpa sengaja dirasuki oleh aura iblis saat bertarung dengan suku iblis. Hah, kakak seperguruan, sebenarnya apa yang disembunyikan dalam area terlarang Puncak Huse? Apa kalian masih tidak tahu alasan menyegel Puncak Huse? Dirasuki oleh aura iblis atau menguasai ilmu iblis? Apakah aku tidak bisa membedakannya dan memfitnah mereka? Kakak seperguruan jangan marah. Kakak seperguruan Chongyi juga mempertimbangkan istana Wuyue. Aku berpikir apakah ada salah paham di dalamnya. Salah paham apa? Muridmu pembawa masalah. Kali ini pasti muridmu yang sudah menghasut Xu Yuan. Kamu asal bicara. Jelas-jelas muridmu yang menghasut muridku. Membahas ini aku yang harusnya marah. Kemarin di Tuantu, muridmu memanfaatkan saat muridku lemah. Dia malah... Puih, aku bahkan malu mengatakannya. Aliran spiritualmu tidak stabil, seperti gejala serangan balik energi. Apa kamu terluka? Dua mata-mata itu menyerangku diam-diam. Aku juga lengah. Tapi sudah tidak apa-apa. Aku cukup mengaturnya kembali saja. Ini sungguh tidak masuk akal. Maksudku dua anak itu, kakak seperguruan, kamu pulihkan diri dengan baik. Aku akan pergi membawa mereka pulang. Kamu tenang saja. Adik, aku pergi bersamamu. Pang Cui, kenapa berdiri di depan pintu? Bantu oleskan obat dan perbani aku. Aduh. Guru, kamu pasti sudah menungguku sangat lama. Akhirnya aku sudah menemukanmu. Akhirnya, aku menemukanmu. Jika ingin menangis, menangislah. Guru tidak suka aku menangis. Aku akan baik-baik saja. Tidak akan membuat guru mengkhawatirkanku. Aku pergi membuat makanan. Seorang raja iblis malah bersedia merendah demi seorang wanita.
Raja, Qiang Li Fei adalah pohon primordial, kan? Salahku yang tidak pandai menilai, tidak bisa lebih cepat mengenalinya. Namun benar juga, Raja Iblis akan selalu mencintai pohon primordial. Ini kebetulan juga kesempatan bangkit untuk suku iblis. Kapan Raja berniat untuk menyerap energi spiritualnya? Menjauhlah darinya. Apa Raja sudah lupa bahwa dirimu adalah yaksa? Selama berabad-abad, tidak ada Raja Iblis manapun yang bisa terlepas dari takdir kutukan. Tidak peduli seberapa besar kamu berusaha, betapa besar cintamu, titisan pohon primordial memiliki daya tarik yang tidak bisa kamu tolak. Ini adalah insting alami yaksa. Jika Raja tidak tega bertindak sendiri, aku bersedia mewakilimu. Raja, apa kamu sungguh mau membunuhku? Setelah bencana itu, aura spiritual di puluhan ribu pulau menipis. Suku kita tidak bisa bertahan hidup. Raja yang bilang ingin membawa anggota suku kembali ke dataran tengah hanya untuk bertahan hidup. Pada 500 tahun lalu, setelah Raja menghilang, Sekte Dewa membantai suku kita. Hampir semuanya terluka dan mati. Raja, hanya dengan menyerap pohon primordial, kamu baru bisa punya kekuatan yaksa dan memberikan jalan hidup untuk suku kita. Aku hidup hanya demi Raja dan anggota suku. Mati pun tidak akan menyesal. Namun Raja, bisakah kamu lebih cepat sadar? Selamatkan anggota suku kita yang sudah sekarat. Raja, kamu terluka. Jika tidak menyerapnya, Raja akan mati tercabik-cabik dan sangat Aku tahu disiksa. nyawaku sendiri. Jika kamu berani melukainya sedikit saja, tidak peduli apapun yang pernah kamu lakukan, aku tetap akan membunuhmu. Aku sejak awal sudah siap untuk mati demi Raja. Tapi bagaimana dengannya? Apa kamu sungguh ingin mengkhianati suku dan pertaruhkan nyawa demi dia? Aku adalah Lei Shiyuan. Dalam hidup ini, aku hanyalah Lei Shiyuan. Raja. Raja, jangan salahkan aku. Ini hanya demi rencana besar suku kita. Li Fei, makanlah sedikit. Tidak apa-apa. Aku ingin mencari pakaian yang lebih bagus untuk guru. Tapi semuanya sudah robek. Pakaiannya yang terakhir ini juga sudah sangat robek. Li Fei, kain itu Guru meninggalkan ini padaku. Pasti ada suatu alasan.
Kenapa tidak ada isinya? Guru, sebenarnya apa yang ingin kamu sampaikan padaku? Xiuyuan, bantu aku lihat. Xiuyuan! Keluar! Aku sudah melihat kalian. Kalian tidak bisa kabur lagi. Aku dan paman seperguruan Guangwei datang mencari kalian. Hanya ada kami berdua. Namun kalian juga tidak bisa kabur. Tunggu dulu. Kabut beracun di sini terlalu besar. Tidak mungkin ada yang tinggal di sini. Ke sebelah sana. Ayo. Aduh. Tempat ini tidak lebih baik dari sana. Ayo, lebih baik ke sana saja. Kita lewat mana? Kita sudah mencari semalaman. Kamu terus berputar di sini. Guangwei, kamu marah lagi ya? Jangan marah seperti itu ya. Kamu lihat, cinciu itu terlalu besar. Kabut beracun bisa mempengaruhi energi spiritual kita. Jadi wajar saja jika tersesat. Kamu datang mencari orang atau datang memberi kabar? Apa yang kamu katakan? Aku sudah pasti datang mencari orang. Sudahlah, aku cari sendiri. Baik. Kamu yang bawa jalan. Aduh, pelan-pelan. Jangan sampai terjatuh ke lubang. Xiuyuan, bertahanlah. Kemarin alam Ganhua bisa menyelamatkanmu. Kali ini pasti juga bisa. Tidak peduli seberapa besar kamu berusaha, seberapa besar cintamu, pada akhirnya akan menyerap pohon primordial. Ada apa? Apa ada yang sakit? Xiuyuan, Aku baik-baik saja, jangan mendekat. apa karena lukamu? Biar ku lihat. Jangan mendekatiku. Lei Xiuyuan, apa kamu sudah gila? Kamu diam saja saat terluka parah. Sekarang masih bersikap canggung denganku. Kalau terjadi sesuatu padamu, ku beritahu kamu. Meski aku mati, kamu juga tidak boleh mati. Kalian semua tidak boleh mati. Tidak boleh mati. Li Fei, 怀抱里的温度，我已经挽留不住。寒夜里，怎么在暖你的日出？心跳凝固，无法再倾诉。只是着你那句话， Jangan mendorongku menjauh lagi. 不出。明知是 Aku tidak tahu apapun. Kamu terluka dan tidak memberitahuku. Kamu ada masalah juga tidak memberitahuku. Mati pun juga tidak memberitahuku. Aku jelas-jelas berada begitu dekat. Tapi aku tidak tahu apapun. Sebenarnya kalian mau aku bagaimana? Aku harus bagaimana? 快停住，那双手与我不同，今后的风雪舞，谁陪你共度？是个落幕，怕你为我哭，悄悄地做空明灯，照你夜路。明知是与非，黑与灰都无望。 ada yang aneh. Ada apa ini? 理解的无悔奔忙，
Xiaoyan, kenapa bisa begini? Orang yang terkena akar pemikat jiwa akan haus darah dan suka bertarung, sifat aslinya akan hilang. Raja, apa pohon primordial sepadan untuk pengorbananmu? Dia terluka parah karena Cuiswan, juga harus menekan kutukan. Nadi spiritualnya pasti kacau, rohnya pasti terluka. Apa yang kamu bicarakan? Kakak seperguruan Yue, siapa kamu sebenarnya? Aku pelindung suku iblis. Aku adalah Luocha. Saat zaman purba, suku Yaksa dikutuk oleh Dewa Purba. Jika tidak bisa menyerap energi spiritual pohon primordial, pasti akan berubah menjadi monster tanpa akal dan mati kehabisan tenaga. Sekarang segel raja sudah terbuka. Ditambah lagi nadi jantungnya terluka. Kekuatan kutukan sudah lebih hebat dari sebelumnya. Jika dia masih terus melawan, takutnya akan diserang balik oleh kutukan. Pada akhirnya dia akan mati. Jiang Lifei, hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Bagaimana caranya? Raja Iblis di tiap kehidupan akan jatuh cinta pada pohon primordial. Sedangkan pohon primordial akan dengan rela mengorbankan diri sendiri. Dosa pembunuhan suku Yaksa sangat berat. Hanya dengan mencari titisan pohon primordial di setiap kehidupan, memakan dagingnya, dan menyerap energi spiritualnya untuk mematahkan kutukan. Jika tidak, pasti harus merasakan sakitnya dicabik-cabik dan mati dalam wujud monster. Tidak akan bisa bangkit lagi. Jangan melawan lagi. Percuma saja. Jangan meneruskan kesalahan lagi. Jangan meneruskan kesalahan lagi. Haus darah dan daging terjerumus selamanya. Jika kamu sungguh mencintainya, aku percaya kamu akan melakukan keputusan yang sama dengan mereka. Aku mau memasak obat. Kamu tidak berniat menyelamatkannya?
已经挽留不住，寒夜里怎么再暖你到日出？心跳凝固，无法再倾诉，只是着你那句话，我说不出。明知爱与恨，痛与伤不可挡，我还眷恋着不舍着寸寸过往。昨夜星辰点点微光，当时却都是寻常。我勇敢长寸短的呼唤，愿你安康。明知是与非，黑与灰都无望，你还生死这理解的无悔奔忙。山雨欲来风偏摇荡，悬崖绝壁塞两行，纵身跳入那肝肠寸断的过往，还你无恙。我呼吸快停住，那双手与我不住，今后的风雪舞，谁陪你共度？笑着落幕，怕你为我哭，悄悄化作空明灯，照你夜路。明知爱与恨，痛与伤无可挡，我还眷恋着不舍着寸寸过往。山雨欲来我偏要挡，肝肠寸断也寒长，用指尖的光搭建一个天堂，与你徜徉。